Selamat pagi, perkenalkan nama saya Uli Nuha. Di sini saya akan membacakan hasil jawaban UAS Bahasa Indonesia semester 2. Yang pertama, soal yang pertama, jelaskan pola bentuk gabungan terikat. Jawab, penulisan bentuk terikat ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Tulis kembali bentuk gabungan berikut ini. Adi kuasa. Penulisan yang benar adalah dirangkai adi kuasa. Catur tunggal. Penulisannya dirangkai catur tunggal. Dwi warna. Penulisannya dirangkai dwi warna. Ekstrakurikuler. Penulisannya dirangkai ekstrakurikuler. Kontrarevolusi. Penulisannya dirangkai kontrarevolusi. Purnawirawan, penulisannya dirangkai purnawirawan. Sabta Krida, penulisannya Sabta Krida dirangkai. Subbagian, penulisannya dirangkai subbagian. Kemudian soal yang nomor 2, jelaskan perbedaan bentuk penalaran deduktif dan bentuk penalaran induktif. Berikan contoh dan penerapannya. Jawaban, penalaran deduktif merupakan suatu proses berpikir yang bertolak dari sesuatu yang umum menuju hal-hal yang khusus. Contohnya, premis 1, jemaah haji memakai kopiah putih. Premis 2, Pak Tony memakai kopiah. Kesimpulan, Pak Tony adalah jemaah haji. Sedangkan penalaran induktif merupakan suatu proses berpikir yang bertolak dari hal-hal yang khusus menuju sesuatu yang umum. Contoh, premis 1, Pak Eko pergi ke Aceh. Premis 2, Tono pergi ke Aceh naik pesawat terbang. Kesimpulan, semua orang yang pergi ke Aceh naik pesawat terbang. Kemudian soal yang ketiga, jelaskan dan beri contoh transkripsi dan transliterasi. Jawaban, transkripsi adalah penyalinan huruf yang disesuaikan dengan lafal atau disebut alih bunyi. Contoh penggantian dari jenis tulisan aksara hiragana ke jenis tulisan aksara Latin. Transliterasi adalah penyalinan dengan mengganti suatu huruf ke huruf yang lain atau dapat disebut alih aksara. Contoh pengubahan teks dari huruf Jawa ke huruf Latin. Soal nomor 4, jelaskan penomoran bagian karangan berikut ini. Perbaikilah jika menurut Anda masih ada penulisan yang salah. Menurut kaidah, penomoran dinyatakan bahwa nomor-nomor bagian karangan, baik berupa angka ataupun huruf, disertai tanda titik. Tetapi, bila angka atau huruf terakhir nomor-nomor itu terdiri atas 2 digit atau lebih, tidak digunakan tanda titik. Dan penggunaan tanda titik tidak disertakan setelah judul karangan. Penulisan yang salah. A. Program usaha. Penulisan yang benar, A. Titik program usaha tanpa titik. 1. Titik tahap persiapan program. Penulisan yang benar, 1. Titik tahap persiapan program tanpa tanda titik. 1. Titik penerapan warga belajar titik. Penulisan yang benar, 1.1 penerapan warga belajar tanpa tanda titik. 1.2 pemeliharaan penyelenggara. Penulisannya benar, 1.2 pemilihan penyelenggara tanpa tanda titik. 1.3 pemilihan kartu kerja usaha. Penulisan yang benar, 1.3 pemilihan kartu kerja usaha. 1.3.1 musyawarah titik. Penulisan yang benar, 1.3.1 musyawarah tanpa tanda titik. 1.3.2 ditunjuk titik.
Penulisan yang benar 1.3.2 ditunjuk tanpa tanda titik. Dan soal nomor 5, jelaskan cara penulisan gelar akademik yang benar. Kemudian jawab soal berikut ini. Jika masih salah penulisannya segera diperbaiki. Jawaban, penulisan gelar akademik ditulis dengan tanda titik sebagai antar huruf pada singkatan gelar yang dimaksud. Kemudian penulisan gelar ditulis di belakang nama seseorang. Antara nama orang dan gelar disandangnya ditambahkan tanda koma. Penulisan yang salah. Bayu Maharani S.S. Penulisan yang benar Bayu Maharani, S.S. Kemudian R.M. Pratama, MM. Penulisan yang benar R.M. Pratama, M.M. Kemudian Dr. Irfai Fatur Rahman, SPD, MPD. Penulisan yang benar Dr. Irfai Fatur Rahman, S.P. D huruf kecil, titik, koma, M.P. D huruf kecil, titik. Dr. Andes Muhammad Kang Zunuddin, MPD. Penulisannya benar Dr. Andes Muhammad Kang Zunuddin, M.MPD. Kemudian Profesor Dr. Ahmad Ulin Wa, MPD. Penulisannya benar Profesor Doktor. Penulisan doktor dalam kaidah harus menggunakan huruf kecil. R-nya huruf kecil. Profesor Dr. Ahmad Ulinwa, M.PD. Dan soal nomor 6, jelaskan penggunaan tanda elipsis, tanda siku, dan tanda kurung. Berikan contoh penggunaan tanda tersebut dalam kalimat. Jawab, tanda elipsis digunakan untuk menunjukkan bahwa dalam suatu kalimat atau kutipan ada bagian yang dihilangkan. Contoh, krisis ekonomi terjadi karena titik-titik yang akan dikaji lebih lanjut. Tanda siku dipakai untuk mengapit huruf, kata, atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan pada kalimat atau bagian kalimat yang ditulis orang lain. Tanda siku menyatakan bahwa kesalahan atau kekurangan terdapat di naskah asli. Contoh, saat gunung itu meletus, terdengar suara gemuruh. Huruf D diberi tanda siku. Tanda siku juga digunakan untuk mengapit keterangan dalam kalimat penjelas yang sudah bertanda kurung. Contoh, penjelasan materi ini dalam kurung pembagian yang detail ada di bab 1. Tanda siku lihat halaman 5-7. Harus diperjelas. Tanda kurung digunakan untuk mengapit tambahan keterangan atau penjelasan. Contoh, proses penghitungan suara akan dilakukan oleh KPU atau Komisi Pemilihan Umum. Jelaskan 3 cara penalaran induktif meliputi generalisasi, analogi, dan hubungan sebab akibat atau kausal. Silakan jelaskan satu persatu disertai contohnya. Jawaban, generalisasi merupakan proses bernalar yang bertolak dari sejumlah gejala atau peristiwa yang serupa untuk menarik kesimpulan mengenai semua atau sebagian dari gejala atau peristiwa yang bersangkutan. Contoh, bu guru memarahi muridnya karena tidak mengerjakan tugas. Analogi adalah perbandingan menunjukkan kesamaan-samaan atau dua barang atau suatu yang dibandingkan. Contoh, meletusnya Gunung Merapi mengeluarkan lahar seperti wedus gembel yang sedang berlarian. Kemudian hubungan sebab akibat atau kausal menyatakan bahwa semua peristiwa yang terjadi di dunia ini terjalin dalam rangkaian sebab akibat. Contoh, Anton melihat awan yang gelap, ia segera bergegas pulang ke rumah. Kemudian soal nomor 8, jelaskan maksud dengan silogisme, berikan contoh silogisme. Jawaban, silogisme merupakan proses penalaran yang menghubungkan dua proposisi atau pernyataan
yang berlainan untuk menurunkan sebuah simpulan atau inferensi yang merupakan proposisi yang ketiga. Contoh premis mayor, semua pekerja yang bersertifikasi adalah profesional. Premis minor, Doni adalah pekerja yang bersertifikasi. Simpulan, jadi Doni adalah profesional. 9. Apa yang dimaksud konjungsi? Sebutkan jenis konjungsi dan berikan contoh konjungsi. Jawaban, konjungsi merupakan bagian kalimat yang menghubungkan atau merangkai unsur-unsur kalimat. Jenis-jenis konjungsi. Yang pertama, konjungsi koordinatif. Merupakan konjungsi yang menghubungkan dua klausa yang memiliki status setara. Contoh, dia tidak lolos seleksi padahal sebelumnya telah dinyatakan lolos. Kemudian konjungsi subordinatif merupakan konjungsi yang menghubungkan dua klausa atau lebih yang tidak setara. Contoh, mereka giat belajar agar lulus ujian. Ketiga, konjungsi korelatif merupakan konjungsi yang menghubungkan dua klausa atau lebih yang memiliki sintaksis yang sama dan membentuk frasa atau kalimat. Contoh, di sekolah tidak hanya diajarkan ilmu pengetahuan tapi juga budi pekerti. Kemudian konjungsi antara kalimat merupakan konjungsi yang menghubungkan antar kalimat. Contoh, Tony merupakan anak yang malas dalam bekerja. Walaupun demikian, dia sangat peduli pada orang tuanya. Wacana terbagi menjadi 5, yakni wacana narasi, deskripsi, eksposisi, argumentasi, persuasi. Jelaskan ciri dan perbedaan tiap wacana tersebut serta berikan contohnya. Jawaban, wacana narasi merupakan wacana yang menceritakan suatu hal atau kejadian melalui penonjolan pelaku atau tokoh. Contoh, aktivitasku sehari-hari dimulai bangun tidur ketika waktu sudah subuh. Kemudian membereskan tempat tidur dan mandi. Setelah menjalankan ibadah sholat subuh. Sebelum pergi bekerja terlebih dahulu sarapan pagi. Mempersiapkan kendaraan dan mengeceknya sebelum berangkat ke tempat kerja. Aku menghabiskan waktu 8 jam di tempat kerja. Waktu menunjukkan pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Aku selesai menjalankan kewajibanku sebagai pekerja dan waktunya pulang. Kemudian wacana deskripsi adalah wacana yang menggambarkan suatu objek dengan jelas dan mendetail dari berbagai segi sehingga objek tersebut seolah-olah dilihat, didengar, ataupun dirasakan. Contoh wacana deskripsi. Jembatan Suramadu adalah jembatan terpanjang di Pulau Jawa. Jembatan ini menghubungkan Pulau Madura dengan daerah lain di Jawa Timur. Membentang panjang di tengah lautan akan merasa takjub orang yang melewatinya karena begitu besar dan gagah. Tiang yang tinggi dan material beton yang besar menambah kesan gagah pada jembatan ini. Jembatan terbuat dari material besi dan beton yang kuat. Ukuran lebar jembatan ini sangat lebar sehingga mampu menampung banyak kendaraan. Angin laut sepoi-sepoi menambah suasana semakin syahdu, terutama jika melewatinya dengan sepeda motor. Dan wacana eksposisi adalah wacana yang menjelaskan atau memaparkan suatu langkah atau global. Contoh wacana eksposisi. Untuk mengikuti program pemagangan ke Jepang, ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan. Belajar bahasa dan budaya di lembaga pendidikan, kemudian mengikuti tes dan mengikuti pelatihan setelah dinyatakan lulus. Lama pelatihan 2 bulan di daerah dan 2 bulan di pusat. Setelah tiba di Jepang, peserta harus mengikuti pelatihan bahasa dan budaya selama 1 bulan. Kemudian baru bisa mengikuti program pemagangan di masing-masing perusahaan. Kemudian wacana argumentasi adalah wacana yang berisi ide atau gagasan yang dilengkapi dengan data-data sebagai bukti dan bertujuan untuk meyakinkan pembaca terhadap kebenaran ide atau gagasan. Contoh wacana argumentasi. Menurut pandangan saya, pelihara kerumun perangkat desa harus dilaksanakan dengan transparan. Hal ini bertujuan agar menghasilkan tenaga yang profesional dan berintegritas tinggi. Penetapan kelulusan harus terbuka disertai dengan hasil nilai yang didapat saat ujian. Selama ini pelayanan publik kurang memuaskan mulai dari birokrasi dan pungutan yang tidak ada dasar hukumnya. Jika pelaksanaan tes dilakukan dengan baik tanpa ada kong kali kong dengan oknum, maka akan menghasilkan tenaga yang mempunyai keterampilan dan prinsip yang kuat. Wacana persuasi adalah wacana yang berisi rayuan, ajakan, himbauan, atau harapan. Contoh wacana persuasi. Merokok merupakan kegiatan yang tidak hanya merugikan kesehatan diri sendiri, namun juga orang di sekitar. Jauhi rokok adalah hal yang bijaksana. Dengan menjauhi rokok,
berarti kita sayang diri sendiri, keluarga, dan orang sekitar kita. Hidup akan lebih nyaman tanpa asa pokok. Dari segi ekonomi juga menghemat pengeluaran sehari-hari. Sekian dari jawaban saya. Terima kasih.